Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat yang terhormat kepada Ibu Nastiti selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan metode pembelajaran masyarakat serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang strategi metode kecakapan hidup pada program pendidikan kecakapan kerja. Lalu anggota kelompoknya itu saya Nerakan Astiawan selaku moderator dari kelompok 6. Lalu Rizkia Septiani, Galda Hamidah, Meli Yulanti, Rizkia Renisa sebagai pemateri. Baik, untuk mengaktifkan waktu kepada materi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide yang pertama, yaitu pengertian program pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Jadi, pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Sedangkan menurut WHO, pendidikan kecakapan hidup yaitu keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Slide selanjutnya mengenai konsep pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Nah, jadi konsep pendidikan kecakapan hidup ini meliputi self-awareness. Maksudnya, kecakapan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengenali dirinya serta mengenali potensinya secara menyeluruh. Lalu yang kedua, rational skill. Rational skill ini adalah kecakapan terkait dengan kemampuan akademik. Selanjutnya, social skill atau kecakapan sosial, yaitu kecakapan terkait dengan kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, vocational skill atau kecakapan vokasional, yaitu kecakapan terkait penguasaan terhadap keterampilan untuk satu jenis pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik. Dan yang terakhir yaitu technical skills atau keterampilan teknikal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama yaitu mengenai konsep program pendidikan kecakapan kerja. Nah, pendidikan kecakapan kerja atau PKK adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja lainnya. Nah, tujuannya yaitu untuk mendidik dan melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja lainnya. Kemudian tujuan lainnya adalah memastikan peserta didik PKK untuk mengikuti ujian kompetensi, dan terakhir yaitu terserap di dunia industri, dunia usaha, dunia kerja lainnya. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai 10 patokan Dikmas di program pendidikan kecakapan kerja atau PKK. Nah, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kecakapan kerja diperlukan komponen-komponen untuk mendukung pelaksanaan program. Nah, maka berikut ini adalah komponen-komponen dalam program pendidikan kecakapan kerja yang sesuai dengan 10 patokan Dikmas. Yang pertama yaitu warga belajar. Nah, warga belajar merupakan individu yang mempunyai kemampuan belajar, jelas kemampuannya dan tergerak hatinya untuk belajar. Kemudian, penerima manfaat dari program ini adalah warga belajar yang memiliki usia 15 sampai 30 tahun dan untuk masyarakat yang putus sekolah, yang tidak memiliki pekerjaan dan memiliki permasalahan ekonomi. Yang kedua yaitu tutor. Nah, tutor atau sumber belajar. Sumber belajar merupakan masyarakat yang memiliki ilmu dan kemampuan serta skill yang bersedia dipelajari dan digurui oleh siapa saja yang memerlukannya. Nah, tutor ini diambil dari yang mempunyai bidang terkait pendidikan kecakapan kerja, misalnya di LKP atau guru menjahit atau sebagainya, yang
yang berhubungan dengan kecakapan kerja. Yang ketiga yaitu pamong belajar atau penyelenggara. Nah, pamong belajar adalah sekelompok yang menjamin terselenggaranya proses belajar dengan tertib, teratur, dan terarah. Pamong juga dikatakan sebagai pengurus dan penyelenggara proses belajar, mengatur pendayagunaan sumber belajar yang sudah ada dan sudah siap, mengatur program permagangan, mengusahakan agar setiap sumber belajar tersedia dan suka rela menyumbang pengetahuan kepada masyarakat. Yang tentunya pamong ini berasal dari LKP yang menampung tentang pendidikan kecakapan kerja, seperti pamong belajar bidang jahit, bidang komputer atau lainnya yang berhubungan dengan kecakapan kerja. Kemudian yang tempat yaitu tempat belajar. Nah, tempat belajar adalah tempat yang memenuhi syarat untuk dapat berfungsi sebagai suatu yang menampung kegiatan belajar warga masyarakat atau warga belajar. Nah, tempat belajar ini untuk pendidikan kecakapan kerja bisa di LKP atau di tempat-tempat dekat masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu kelompok belajar. Nah, kelompok belajar adalah para warga belajar yang menghimpun diri dalam kelompok karena memiliki hasrat belajar, keinginan belajar, dan kemauan belajar yang sama. Misalnya seorang masyarakat ingin memiliki pendidikan kecakapan kerja terkait komputer atau menjahit. Nah, maka kelompok belajar ini berhubungan dengan kecakapan kerja itu sendiri. Nah, yang ke-6 yaitu sarana belajar. Nah, sarana belajar merupakan kelengkapan mutlak yang diperlukan agar bagi belajar dapat berproses. Misalnya, untuk kecakapan kerja menjahit, maka sarana belajarnya adalah alat menjahit. Kemudian sarana belajar untuk komputer, untuk kecakapan kerja mengenai komputer atau wirausaha atau lainnya, maka sarana belajar itu juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pendidikan kecakapan kerja itu sendiri. Nah, ketujuh yaitu sumber dana. Nah, dana belajar di pendidikan kecakapan kerja. Dana belajar adalah barang, uang, dan jasa yang diperlukan untuk menjamin kelestarian atau menjalankan kegiatan belajar yang bermanfaat bagi warga dan masyarakat sekitar. Nah, sumber dana dalam penyelenggaraan program pendidikan kecakapan kerja bersumber dari dana bantuan pemerintah yaitu Kemendikbud. Kemudian yang ke-8 adalah ragi belajar. Nah, ragi belajar merupakan suatu zat yang dapat menjadi biang dalam proses belajar yang dapat mendapatkan aneka ragam hasil termasuk menghasilkan ragi baru yang dapat mencetuskan proses belajar lebih lanjut. Yang terakhir yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar adalah wujud yang nyata dari setiap kegiatan kelompok belajar yang dihindari dan dinikmati bersama oleh warga belajar dan warga masyarakat. Nah, hasil belajar ini misalnya seorang pendidik kecakapan kerja, seorang warga belajarnya memiliki hasil dari pendidikan itu, yaitu misalnya mempunyai produk dalam usahanya, kemudian misalnya bisa menjahit dan bisa mendapatkan pekerjaan dari pendidikan kecakapan kerja tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Strategi dan metode yang digunakan di program pendidikan kecakapan kerja atau PKK. Pembelajaran PKK menerapkan 3 strategi dan metode dalam pembelajarannya, yaitu ceramah, perencanaan, dan eksperimental. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan menyusun silabus terlebih dahulu, yang kemudian dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, program tahunan atau PROTA, dan program semester atau PROSEM. RPP dijadikan acuan dalam proses pembelajaran untuk mengetahui pencapaian pembelajaran PKK. Evaluasi pembelajaran dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu mengukur dan menilai. Yang pertama, strategi dan metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Metode ceramah ini tepat digunakan apabila kegiatan pembelajaran baru dimulai, waktu terbatas sedangkan informasi yang diberikan cukup banyak, dan jumlah guru sedikit sedangkan jumlah peserta yang cukup banyak. Karena metode ceramah bisa diaplikasikan di dalam kelas atau di dalam gedung
dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak. Jadi dengan menggunakan metode ini, seorang pendidik akan lebih mudah menjelaskan materi-materinya. Bahkan proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Untuk selanjutnya yang kedua, strategi dan metode perencanaan atau diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Metode diskusi tepat dilakukan guru apabila belajar mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan. Perluasan pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik membiasakan peserta didik berhadapan dengan berbagai pendekatan, interpretasi, dan kepribadian dan menghadapi masalah secara berkelompok. Dan yang terakhir, yang ketiga, strategi dan metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses pembelajaran dengan metode eksperimen ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mulai dari mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan sampai menarik kesimpulan mengenai suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa secara mandiri mencari kebenaran atau mencoba suatu pekerjaan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu berisi tentang kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan di program pendidikan kecakapan kerja atau PKK. Yang pertama ada metode ceramah. Kelebihan dari metode ceramah yaitu yang pertama, ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Lalu yang kedua, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang sangat luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang sangat singkat. Lalu yang ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya di sini guru dapat mengatur pokok-pokok materi mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Lalu yang keempat, melalui ceramah ini, seorang guru dapat mengontrol keadaan di dalam kelas. Lalu yang kelima, organisasi kelas dengan menggunakan metode ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Selanjutnya ada kelemahan dari metode ceramah. Yang pertama, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai oleh guru. Lalu yang kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Verbalisme di sini artinya yaitu penyakit yang sangat mungkin disebabkan oleh proses ceramah. Oleh karena itu, proses penyajiannya guru hanya mengandalkan bahasa verbal saja dan siswa hanya mengandalkan kemampuan auditifnya. Lalu yang ketiga, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur kata yang baik dan ceramah sering dianggap sebagai metode yang sangat membosankan. Lalu melalui metode ceramah ini sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh guru atau belum. Lalu yang kedua ada metode perencanaan diskusi. Kelebihan dari metode perencanaan diskusi yaitu yang pertama, metode perencanaan diskusi ini dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan serta ide-ide. Lalu yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Di samping itu juga, metode perencanaan diskusi bisa melatih siswa untuk menghargai pendapat dari orang lain. Lalu ada kelemahan dari metode perencanaan diskusi yaitu yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi yang dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi ini meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Dan metode perencanaan diskusi ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Lalu yang keempat, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional, yang nantinya
tidak akan terkontrol. Akibatnya, kadang-kadang ada beberapa pihak yang merasa tersinggung sehingga dapat mengganggu iklim dari pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada metode eksperimen. Adapun kelebihan dari metode eksperimen yaitu yang pertama membuat siswa lebih percaya diri atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri. Yang kedua, membina siswa untuk membuat terobosan baru dengan penemuan dan percobaannya dan akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Lalu yang selanjutnya ada kelemahan dari metode eksperimen. Yang pertama, memerlukan berbagai fasilitas berupa peralatan dan bahan yang terkadang memerlukan biaya tersendiri. Yang kedua, metode ini menuntut tingkat ketelitian dan keamanan tersendiri, lebih-lebih apabila percobaan tersebut menggunakan zat-zat kimia yang membahayakan. Lalu yang ketiga, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan, karena mungkin ada beberapa faktor tertentu yang berada di luar kemampuan dan pengendalian dari manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir yaitu tentang kesimpulannya. Pendidikan kecakapan kerja atau dalam kurung PKK adalah program layanan pendidikan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibutuhkan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja lainnya. Adapun 3 strategi dan metode pembelajaran yang sesuai untuk pendidikan cakapan kerja dalam menerapkan pembelajaran yaitu metode ceramah, perencanaan, dan eksperimental. Mungkin itu yang dapat kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.